maggot ini mesin penghancur sampah. Kalau kita taruhin sampahnya sedikit, terus maggotnya banyak, akan dihancurkan terus. Nah, akan bau. Tapi kalau misalnya kita triknya salah, sampahnya banyak, maggotnya sedikit, itu akan busuk. Salah satu kendala peternak adalah harga pakan yang mahal. Tetapi sekarang, peternak tidak perlu risau lagi. Untuk mengurangi biaya pakan, peternak perlu membudidayakan maggot. Maggot adalah larva lalat tentara hitam. Salah satu jenis lalat yang banyak ditemukan di tempat-tempat yang terdapat sampah organik. Larva ini memanfaatkan limbah tersebut sebagai sumber makanannya. Maggot lalat hitam mengandung protein dan asam amino yang lengkap, sehingga dapat digunakan sebagai sumber pakan alternatif yang baik untuk sebagian hewan ternak. Dari unggas, ikan, burung berkicau, dan hewan peliharaan lainnya. Maggot juga mengandung anti jamur serta anti mikroba. Sehingga bila diasup oleh ikan, akan tahan terhadap penyakit yang disebabkan jamur dan bakteria. Maggot sangat berguna bagi pertumbuhan dan kesehatan hewan karena mengandung kadar protein kasar 38% dan kadar lemak 20%. Ingin beternak dengan biaya murah? Cobalah budidayakan maggot. Sampah bersih, hewan sehat. Keuntungan lainnya, limbah kotoran maggot bisa dijadikan pupuk tanaman yang bagus. Awal dari proses maggot, awalnya sebenarnya dari serangga. Namanya BSF, Black Soldier Fly. Dia akan bertelur. Nah, kita lalat ya? Iya, sejenis lalat. Lalat hitam lah, tentara hitam ibaratnya. Nah, sebenarnya di alam ada. Cuma kalau di alam itu kan susah untuk mencari penangkarannya. Makanya ada kalau di sini kita punya penangkaran. Kita udah siapkan serangganya, tempatnya untuk dia bertelur. Di sana ada namanya spaterium namanya. Terus dia bertelur di sana. Telurnya itu kita ambil, kita tetaskan lagi. Selama tetas itu sebenarnya 3 hari udah menetas dia. Tapi untuk pembesarannya lebih bagus untuk kita taruh di media bak-bak seperti ini. Kita itu selama 10 hari atau 12 hari. Nah, selama 12 hari 10 hari kita taruhinlah medianya. Medianya pakan. Selama ini di sini kita pakannya sampah organik. Organik itu kita dapat dari Dinas Kota Depok. Terus kerjasama dengan perumahan Tanjung Barat, terus sama Hero yang ada di sini juga. Nah, kita olah. Sebenarnya kita punya mesin pengolah sampah ini, penghancur. Seperti bubur-bubur yang di sini dihancurkan. Nggak dihancurkan juga bisa. Cuma prosesnya lebih bagus dihancurkan. Tapi kalau kita nggak dihancurkan bisa, tapi lebih bagus dihancurkan karena apa? Dari mini maggot sampai pembesaran kan mini maggot kecil. Kalau dihancurkan kan menjadi bubur, itu kan lebih cepat penghancuran juga pembesarnya. Nah, setelah 10 hari, 12 hari dari mini maggot selama 2 minggu lah ada di tempat ini, baru kita bisa panen yang ada di sini. Nah, seperti panen putih-putih ini ya untuk media pakan. Pakan ayam, pakan bebek, ya pakan ikan, ya itu udah
lebih bagus ya kan, karena proteinnya 40% dia lebih proteinnya lebih besar. Nah, tapi kita jangan abaikan untuk pakan aja. Nah, kita bikin lagi prosesnya. Untuk prosesnya pupa itu kan nanti akan terbang lagi. Nah, itu selama 3 minggu atau 4 minggu lah, sebulan, jadi akan pupa itu kita panen, terbang lagi di media sananya, di Spermarium sana, dia akan bertelur. Karena kalau media serangganya itu, kalau misalnya dia selama habis bertelur dia akan mati, jadi kita harus bikin prosesnya lagi. Bertelur langsung mati? Iya, bertelur dia mati. Nanti kan habitatnya habis kan kalau kita nggak bikin. Jadi bagusnya kita bikin lagi, selama itu dia mati kita tambah lagi, continue lah ibaratnya. Nah, telurnya itu kan semakin banyak semakin bagus. Kalau misalnya serangganya nggak ada, habislah proses untuk pembuatan maggot. Karena prosesnya itu dari telur, dari serangga ada ke telurnya. Telurnya itu semakin banyak kita dapat. Misalnya kita sehari ini kita dapat 100 gram kita panennya, besok 100 gram lagi terus continue, itu bagus. Karena kita taskan lagi untuk bikin mini maggotnya, kita barakusin lagi, seperti itu sebenarnya prosesnya. Ya sebenarnya prosesnya ya gampang, ya dari serangga bertelur sampah. Karena proses maggot ini nggak perlu air, nggak perlu listrik ya kan, seperti ini aja bisa. Cuma kita ya lingkuti ke lingkungan lah, misal keluarga yang berbau, pasti kan akan dampaknya. Tapi itu nggak terlalu bau kayaknya. Ya karena sebenarnya nggak terlalu bau itu prosesnya. Kalau misalnya kan maggot ini mesin penghancur sampah. Kalau kita taruhin sampahnya sedikit, terus maggotnya banyak, akan dihancurkan terus. Nah, akan bau. Tapi kalau misalnya kita triknya salah, sampahnya banyak, maggotnya sedikit, itu akan busuk. Nggak akan dihancurkan. Karena kan dia kan nggak berebut sampah, nggak berebut makan. Kalau misalnya seperti orang lah, dikasih makanan sedikit, tapi orangnya banyak kan cepat habis. Ya seperti ini juga dianya. Yang membedakan antara lalat ini dengan lalat biasa, karena kan kita taunya lalat itu identik dengan kuman, penyakit gitu ya. Apa bedanya? Tapi kalau lalat serangga ini dia nggak akan mengakibatkan penyakit sebenarnya. Tapi kalau misal lalat hijau yang dari sampah itu kan ya berbau penyakit. Ya sebenarnya beda. Lalat serangga biasa itu dia hitam gede, tapi kalau lalat hijau enggak. Beda dia sebenarnya, karena kan dia lalat hijau itu kan dari belatung kan, kalau ini semacam belatung tapi kan dari penetasan telur. Bisa membedakan sebenarnya. Artinya yang ini nggak ada bakterinya ya, nggak ada kuman apa gitu ya? Sebenarnya secara ya kalau untuk biologi ya sebenarnya kuman mah ada sebenarnya, tapi ya mungkin kalau untuk maggot jarang kumannya, karena kita berbau sampah ya udah pasti ada kuman gitu. Ya, tetap aja protokol kesehatan mah kita ya jagalah. Mas, kan kita sampah nih mainnya. Bagaimana caranya supaya nggak terkontaminasi, artinya masuk juga lalat-lalat hijau yang bawa penyakit itu? Ya sebenarnya kalau untuk sampah udah pasti ada kan datangnya lalat hijau ya kan, karena berbau sampah. Tapi kalau misalnya kita ya dirapiin, kandang serangganya dibersihin lagi, nggak akan bau ya nggak akan datang serangga. Ya, lalat hijau. Tapi kan sampah itu pasti udah ada lalat. Ya, tapi kalau dengan mesin penghancur sampah yang ada di sini belatung-belatungnya kan hancur. Oh, gitu. Kan kita giling, pasti hancur kan? Nah. Di dalam mesin itu pasti hancur. Atau fermentasi ini apa tujuannya? Kalau fermentasi sini selama itu nggak ada fermentasi. Selama ini kita kan karena di tong-tong ini kita sampah yang dapat dari dinas itu kan overload, jadi udah di sini udah penuh untuk kasih makan udah semua, ya kita taruh di tong aja nanti buat persiapan kalau buat kasih makan lagi. Dia ada campuran apa nggak, cairan kimia atau apa? Enggak, kalau saya sama ini nggak ada campuran kimia, jadi sama organik murni kita giling, udah kita seperti itu aja, nggak ada namanya di sini fermentasian. Ada campur M4 nggak ada. Nggak ada ya? Mas, hasilnya di sini kapasitasnya ini sehari atau tiap panen itu berapa banyak? Kalau untuk banyak tergantung kita penebaran sebenarnya. Kita bisa kalau panen satu bak itu bisa dapat
30 kilo yang putih. Satu bak ini. Tapi selama ini ya kita kasih buat makan ikan aja gitu kan. Jadi semua yang ada di sini hasilnya untuk makan ikan di sini. Biar tergantung ada juga kalau di balai ya. Tapi kalau di sini kan kerjasama dengan Biomak, ya mungkin Biomak juga nggak tahu juga prosesnya kemana. Ya dia kasih pakannya bebek, ayam. Biomak itu mana? Biomak itu pihak swasta. Oh, swasta. Karena ini kan punya kantor, dia kerjasama dengan pihak swasta. Dia minta apa? Kerjasama aja. Kerjasama aja. Dia kerjasama, dia yang ngolah seperti ini. Kita cuma ngasih fasilitas tempat. Fasilitas tempat. Oh. Berapa persen yang bisa dihemat dari pakan-pakan untuk ikan, bebek, apa gitu? Ya sebenarnya terlalu dihemat bisa 50%, 60% bisa sebenarnya. Cuma kan orang banyak kan terkendalanya ya terkendala tempat untuk bikin magot sini, karena kan kita baru main sampah, yang apalagi di kota seperti ini nggak ada tempat-tempat kosong kan, di sana sini rumah bau, kecuali kita punya lahannya yang besar jauh dari pemukiman itu bisa. Nah kendalanya juga banyak sebenarnya, nggak simpel seperti itu. Ya kita kan kalau misalnya di perkecilan kan nggak dapat sampah organiknya dari mana gitu kan. Kalau kita kan bisa, karena kita punya balai dan punya dinas, dia bisa kerjasama. Nah, Kalau sama-sama tuang sayur itu bisa kan? bisa, cuma kan usung sayur kan nggak ada yang berbau nasinya, cuma sayur-sayur aja gitu. Kalau di sini kan kita ya kerjasama dengan kota Depok lah, dia kan rumah-rumah makan. Iya. Ada nasi, ada sayur, ada ikan, semuanya kan komplit. Kalau sayur aja semuanya dikelola, itu nggak bisa bagus. Basah, semuanya bau, apalagi kol-kol. Iya. Jadi harus ada campur itu juga ya? Iya, Harus restoran. betul.